Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita sudah masuk ke dalam bab yang ke-8. Dan kita akan baca petikan yang pertama dalam bab 8 ini dari ayat 1 hingga ke-11 dengan tajuk ini, perempuan yang ditangkap berzina. Tapi kita akan baca dari ayat yang terakhir Yohanes 7. Kita akan mula dari ayat 53, ayat terakhir Yohanes 7. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah firman Tuhan. Yesus sedang mengajar di bait Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menangkap seorang perempuan yang telah berzina dan dibawa ke depan Yesus untuk dibicarakan. Dan mereka melakukan ini dengan niat mahu memerangkap Yesus. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, adakah perbicaraan terhadap perempuan ini adil? Ya, kenapa ianya tidak adil? Yang kedua, apa yang akan terjadi sekiranya Yesus setuju dengan penghakiman orang-orang Farisi untuk melempari perempuan itu sampai mati menurut hukum Taurat? Nah, apa yang akan terjadi sekiranya Yesus tidak setuju untuk melaksanakan hukum Taurat yang wajib? Yang soalan ketiga, apa yang Yesus lakukan untuk melepaskan diri dari dilema ini? Dan soalan yang keempat, apakah reaksi orang ramai setelah mendengar kata-kata Yesus? Apakah yang sepatutnya mereka lakukan tetapi tidak melakukannya? Soalan yang kelima terakhir, adakah dengan melepaskan perempuan yang berzina itu, Yesus melepaskannya tanpa apa-apa penghukuman? Mari kita kembali kepada soalan yang pertama. Nah, adakah perbicaraan terhadap perempuan ini adil? Nah, kenapa ianya tidak adil? Kita lihat kembali ayat yang keempat ini. Dalam ayat yang keempat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memberitahu Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, berbuat zina mesti dua orang. Dan apalagi perempuan ini ditangkap basah apabila ketika ia sedang berbuat zina. Ya, mereka pasti nampak perempuan ini berzina dengan seorang lelaki. Seharusnya dua orang yang ditangkap dan dihukum. Tapi yang dihadapkan kepada Yesus hanya perempuan.
perbicaraan terhadap perempuan ini memang tidak adil. Perzinaan melibatkan dua pribadi. Dan hukum Musa menuntut supaya dua orang yang telah berzina itu dihadapkan kepada umum. Dua orang ya harus dihukum. Nah ini ayatnya dalam Ulangan 22 ayat 24. Maka haruslah mereka keduanya, keduanya, kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Tapi di sini hanya perempuan yang dibicarakan. Di manakah lelaki yang telah melakukan kesalahan itu? Kenapa lelaki itu tidak dibicarakan bersama dengan perempuan? Adakah mereka telah melepaskan lelaki itu dengan hanya membawa perempuan sahaja dan bukan kedua-dua perempuan dan lelaki? Adalah sangat jelas mereka ada motif yang tertentu. Mereka sebenarnya ingin memerangkap Yesus untuk menangkapnya. Nah, mereka telah coba lakukan ini sejak bab yang kelima. Jangan lupa itu bab yang kelima setelah Yesus menyembuhkan seorang sakit lumpuh pada hari Sabat. Ya, tapi sampai sekarang tidak berjaya menangkapnya. Karena apa? Karena saatnya belum tiba. Soalan yang kedua, apa yang terjadi sekiranya Yesus setuju dengan penghakiman orang-orang Farisi untuk melempari perempuan itu sampai mati menurut hukum Taurat? Apa yang akan terjadi sekiranya Yesus tidak setuju untuk melaksanakan hukum Taurat yang wajib itu? Oke, saudara, sekiranya Yesus setuju, maka perempuan itu akan dibunuh. Nah, ini akan bertentangan dengan pengajaran Yesus. Nah, Yesus sudah mengajar murid-muridnya bahwa mereka harus lebih mengampuni dan berbelas kasihan, kan? Nah, ia juga menjatuhkan keupayaan dan nama Yesus sebagai penyelamat orang-orang berdosa. Nah, ini juga akan menjadikan Yesus seorang pembunuh dan boleh didakwa di bawah undang-undang Rom. Nah, sebaliknya, jikalau Yesus tidak setuju untuk mematikan perempuan yang berzina itu, maka Yesus telah melanggar hukum Taurat. Yesus mengajar pengikut-pengikutnya supaya jangan mengikut hukum Taurat. Nah, ini akan membuat Yesus menunjukkan teladan yang tidak baik, ya, dan mendorong kehidupan yang tidak tidak bermoral. Nah, ia juga menunjukkan seolah-olah Yesus bertindak atas keinginannya sendiri dan mengetepikan hukum Taurat. Nah, ini akan menunjukkan Yesus seorang nabi palsu dan menyesatkan rakyat dan mereka boleh tangkap Yesus karena itu. Maka saudara, sama ada Yesus setuju atau tidak setuju, Yesus telah terperangkap dan mereka mempunyai alasan yang kukuh untuk menangkap Yesus. Nah, inilah dilema yang dihadapi Yesus. Jadi soalan yang ketiga, apa yang Yesus lakukan untuk melepaskan diri dari dilema ini? Nah, Yesus menangani keadaan itu dengan bijak, sungguh luar biasa sekali ya. Yesus hanya tanya satu soalan. Yesus menyoal balik mereka dengan soalan ini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus yang disoal. Nah, kini dia menterbalikkan keadaan dan menjadi hakim. Bukan saja untuk perempuan itu, tetapi bagi semua orang yang hadir. Nah, dalam Yohanes, kita akan perhatikan, Yesus sentiasa dapat mengawal segala keadaannya. Selalu Yesus itu in control ya, Injil Yohanes ini. Nah, soalan yang keempat, apakah reaksi orang ramai setelah mendengar kata-kata Yesus? Apakah yang sepatutnya mereka lakukan tetapi tidak melakukannya? Nah, ayat 9 mengatakan, satu persatu mereka lepaskan batu dan pergi dari tempat itu, ya, sehingga tiada seorang pun yang tinggal. Nah, bermaksud kata-kata Yesus
Kata-kata Yesus yang dalam bentuk soalan telah menyedarkan hati mereka. Menyedarkan hati mereka tentang dosa mereka. Dan mereka tidak berani berkata atau mengaku bahwa mereka tidak berdosa. Nah, kata-kata Yesus adalah benar. Mereka sadar mereka telah berdosa. Lalu apa yang mereka lakukan kalau mereka sadar mereka adalah orang-orang yang berdosa? Apa yang harus mereka lakukan ya, saudara? Mereka seharusnya bertaubat, kan? Bertaubat dan datang kepada Yesus. Tapi tidak. Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus untuk minta ampun daripada Yesus. Ya, ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak percaya Yesus itu adalah Mesias yang dapat selamatkan dan yang dapat mengampunkan dosa mereka. Soalannya yang terakhir, adakah dengan melepaskan perempuan yang berzina itu Yesus melepaskannya tanpa apa-apa penghukuman? Jawabannya tidak. Ya, Yesus tidak melepaskan perempuan itu dari dosanya. Sebab dosa tetap adalah dosa. Tapi sekarang bukan waktunya untuk perempuan itu untuk dihukum. Sekarang adalah waktu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dalam Yohanes 3 ayat 17 sebelum ini telah berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Yesus mengarahkan perempuan itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Satu hari nanti, perempuan ini akan berdepan dengan Yesus pada hari penghakiman. Tetapi sekarang, Yesus memberi peluang kepada perempuan ini untuk bertaubat dan ubah hidupnya. Saudara, cerita ini mengajar kita bahwa Yesus tidak mengetepikan hukum Taurat. Tidak. Yesus setuju dengan orang-orang Farisi bahwa dosa harus dihukum. Yesuslah yang akan menggenapi, bukan mengetepi ya, tetapi menggenapi segala tuntutan hukum Taurat. Dan Yesuslah juga yang akan menanggung segala pelanggaran manusia terhadap hukum-hukum Allah, termasuk dosa perempuan itu. Saudara perhatikan di sini, Yesus tidak berkata kepada perempuan itu, kalau kamu tidak berdosa, saya tidak akan menghukum engkau. Tidak. Sebaliknya Yesus berkata ini ya, aku pun tidak menghukum engkau. Dan selepas itu barulah memberitahu perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Yesus telah selamatkan dan mengampunkan perempuan ini, ya. Perempuan ini memang layak dihukum. Tidak ada apa-apa yang dia boleh buat untuk selamatkan diri. Tapi Yesus dapat selamatkan dia dan Yesus dapat mengubah hidupnya dan memberikan dia hidup yang baru dan menyuruhnya jangan berbuat dosa lagi. Saudara, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kita tidak dapat diselamatkan diri melalui usaha, agama, atau pekerjaan baik kita. Saudara, seperti perempuan itu, kita semua telah berdosa. Kita yang layak dihukum. Tapi Yesus selamatkan kita. Dan melalui keselamatan ini, hidup kita berubah. Kita memiliki hidup yang baru. Hidup kita berubah untuk menghasilkan perbuatan baik. Yaitu tak mau hidup berdosa lagi. Saudara, perempuan itu sadar akan dosanya. Dan mengaku dosanya. Hari itu, hanya dia seorang yang diselamatkan. Perempuan berzina itu dapat diselamatkan. Tetapi orang-orang agama lain yang sadar akan dosa mereka tidak bertaubat juga. Tapi mereka orang-orang yang beragama.
Mereka sadar akan dosa mereka. Tapi mereka beredar dari tempat itu tanpa ada perubahan dalam hidup. Perempuan itu pula telah mendapat keselamatan dan hidup yang baru. Haleluya. Saudara, cerita ini menunjukkan betapa besarnya kemurahan dan anugerah Tuhan yang dapat menyelamatkan setiap orang dan memberikan harapan kepada mereka yang tiada harapan seperti perempuan itu. Sekaranglah waktunya untuk manusia bertaubat dan mengikut Yesus. Yesus menanggung dosa kita sehingga segala penghukuman manusia jatuh ke atasnya. Karena itu kita bebas dari segala penghukuman. Ya, seperti ayat dalam Roma 8 ayat yang pertama ini berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang termulia, yang tertinggi, dan yang teragung di atas segala-galanya. Ya Bapa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami telah melihat akibat dosa. Dari cerita perempuan yang ditangkap berzina ini, yang harus dilempari batu sampai mati. Kematian yang perlahan, kematian yang menderita, kematian yang sangat menyakitkan. Kami sangat bersyukur di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus yang telah mengambil tempat kami. Tuhan Yesus yang telah menanggung segala penghukuman atas dosa kami. Tuhan Yesuslah yang akan mati, yang telah mati menderita, yang menyakitkan, yang perlahan di atas kayu salib. Mengambil tempat perempuan itu. Tuhan Yesus yang telah menghapus segala hutang dosa kami. Kami telah dibebaskan dari segala belenggu dosa dan sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kami. Tidak ada lagi penghukuman. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Yesus masih tetap menjadi pengantara dan pembela agung kami. Yang sentiasa berdoa syafaat bagi kami. Membela kami dan pelihara kami. Supaya keselamatan kami terjamin. Sampai kami dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Kiranya kebenaran-Mu mendapat tempat di hati mereka yang memerlukan dorongan, yang memerlukan kekuatan, yang memerlukan keyakinan iman, dan terutamanya keselamatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin, amin. Mari sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.